Ada satu pertanyaan yang menarik terkait dengan pertanyaan yang kalau diajukan kepada halayak atau kepada kita semua, maka jawabannya akan menarik. Apa makanan pokok orang Indonesia atau apa makanan pokok kita? Nah, kalau kita klasifikasikan jawabannya, maka sangat mungkin ada dua kelompok jawaban yang teratas. Yang pertama adalah makanan pokok kita adalah nasi. Dan yang kedua adalah pokoknya makan. Ya, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bicara tentang politik beras. Benarkah Jokowi menggunakan kesempatan ya, dengan memberi bantuan sosial berupa beras kepada 22 juta KPM atau keluarga penerima manfaat dan bantuan langsung tunai kepada 18,8 juta KPM atau keluarga penerima manfaat untuk semata-mata ingin membantu anak kesayangan menjadi cawapres atau wakil presiden. Sebelumnya kita mau tinjau dulu sebuah buku ya. Ini buku berjudul Invested, 12 bulan menuju financial freedom atau kebebasan finansial. Di sini buku ini berisikan bagaimana Warren Buffett dan juga Charlie Munger mengajari saya bagaimana caranya berpikir, ya, mengajari bagaimana menguasai pikiran dan emosi serta uang saya. Silakan teman-teman baca di Gramedia atau di toko-toko buku manapun. Ya, kembali kita mau bicara soal politik beras. Benar nggak itu tuduhan kepada Jokowi, ya, bahkan juga pada paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran, sampai ada beras bulog yang ditempeli dengan gambar itu dan dikatakan, lihatlah ini, masyarakat, lihat publik, bagaimana ya uang rakyat, bagaimana beras rakyat itu ditunggangi ya, untuk kepentingan politik yang dalam bahasa tertentu oleh paslon lain memalukan ya, dan oleh influencer lain, oleh buzzer-buzzer lain mengatakan bahwa ini adalah praktek ijon terkait dengan uang rakyat dan sebagainya. Entah apa yang mereka maksudkan itu. Teman-teman itu maksudkan. Nah, gini, saya akan sedikit membantu teman-teman menjelaskan ini dari perspektif ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu kebijakan publik. Ya, bicara perspektif kebijakan publik secara sederhana saja ya. Jadi apa yang diputuskan dalam ilmu kebijakan itu ada istilah yang namanya ya, kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan ya. Kebijakan adalah keputusan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan atau apa yang pemerintah tidak perlu harus lakukan. Itu definisi sederhana dari sebuah kebijakan. Mengenai kebijakan bansos ini, teman-teman, ya, kita tahu bahwa dalam konteks pembuatan kebijakan atau yang disebut dengan policy making, pembuatan kebijakan itu, pemerintah bukanlah satu-satunya aktor, dalam hal ini presiden ya, bukanlah salah satu-satunya aktor yang menentukan tentang kebijakan itu. Ya, ada banyak yang kita sebut sebagai shareholder atau stakeholder ya, pemilik dan juga pemangku kepentingan. Nah, siapa itu pemilik dan pemangku kepentingan? Ya rakyat, ya korporasi, ya pemerintah itu sendiri, ya investor, dan banyak sekali yang berkelindan di dalamnya. Jadi impossible kalau Jokowi yang menentukan itu. Dan kita tahu bahwa penggunaan anggaran untuk membiayai yang jumlahnya puluhan triliun itu, ya, itu bukanlah sesuatu yang bisa serta-merta diputuskan oleh Jokowi dan juga Menteri Keuangan. Itu diputuskan dalam mekanisme DPR atau disebut dengan Banggar, ya, Badan Anggaran DPR itu, karena bicara tentang disebut dengan budgeting policy, kebijakan anggaran. Dan itu sudah merupakan sebuah konsensus bersama dengan seluruh partai-partai yang ada yang tergabung di dalam ya DPR itu untuk memutuskan, meloloskan tentang kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah dan kemudian memandatkan pemerintah untuk mengeksekusi ya sebagai manajer publik, ya sebagai eksekutor dari kebijakan-kebijakan yang dibuat secara konstitusional itu, dan itu dilakukan jauh-jauh hari. Untuk program yang namanya politik beras ini, bansos ini, teman-teman, kita mau bicara bahwa ini apa yang dilakukan
belakangan oleh Jokowi ini bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk. Ini merupakan kelanjutan dari program yang secara 1 tahun itu dilakukan secara tiga kali. Ya, setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, mungkin ada data-data yang bisa dimutakhirkan tentang hal itu. Ya, sudah mulai sejak bulan Mei, ya, kemudian ada bulan September, Oktober, November, Desember, bahkan ini sampai pada bulan Maret dan juga Juni untuk masing-masing jenis bantuan itu. Jadi kalau kemudian ada tuduhan bahwa itu memalukan karena Presiden melakukan itu dalam rangka untuk meleverage, mengangkat nilai elektabilitasnya anak atau Gibran, saya kira itu sesuatu yang sangat tidak ilmiah, tidak mendasar. Ya, itu bicara tentang politik. Lah iyalah. Jadi begini ya, siapapun yang ada di pemerintahan, itu mereka terpilih dalam sebuah mekanisme politik. Dan apapun yang mereka putuskan semua itu tidak pernah bisa lepas dari apa yang disebut dengan politik, bahkan politisasi. Ya, politisasi itu adalah ya substansi dari pemerintahan. Tidak ada pemerintahan yang tidak politis. Semuanya itu, apa yang diputuskan oleh pemerintah, itu selalu berdimensi politis. Nah, politik itu kan mulia. Yang tidak mulia itu korupsi, yang tidak mulia itu penyalahgunaan anggaran, yang tidak mulia itu adalah hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, tapi ini kan untuk kepentingan keluarga Jokowi, tunggu dulu, ditelusuri dari hulu dan ke hilir tentang kebijakan politik beras itu semua. Memang kalau orang pegang ekor-ekornya yang kita sebut sebagai zoom-nya itu, ya kelihatannya memang hampir dipastikan orang akan percaya bahwa memang Jokowi melakukan itu. Ya, tapi kan itu menteri sosialnya tidak diikut sertakan. Lah, mau diikut sertakan atau tidak diikut sertakan itu kan kebijakan pemerintah, ya, Jokowi sebagai pemimpin tertinggi. Ya, tapi kan tidak begitu. Dalam konteks bicara tentang struktur organisasi kan ada fungsi itu, tugas pokok dan fungsi. Lah, Jokowi itu bisa ada di semua, ya, di semua organ-organ pemerintah. Nah, justru Jokowi tidak mau ya bansos itu kemudian terseret dengan persoalan yang orang khawatirkan dipolitisir. Nah, kita tahu bahwa Bu Risma kan datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seandainya kan tidak ada gonjang-ganjing persoalan ketegangan antara Jokowi dan PDIP dan kemudian pencalonan Gibran di tempat yang lain, makanya disterilkan. Jauh lebih bisa diterima keberadaan Jokowi ketimbang keberadaan Bu Risma yang kemudian kalau di akhir-akhir itu jor-joran untuk mendistribusikan bansos. Tapi kan itu sudah dijawab oleh juru bicara kepresidenan, ya, sekretaris presidenan mengatakan bahwa tidak ada kaitan dengan itu. Kan mereka yang paling tahu, kita ini kan cuma nebak-nebak. Jadi teman-teman, ada argumen yang reasoning, ya, ada yang rasionalisasi, ada argumen-argumen logis yang bisa kita sampaikan bahwa tahu sendiri bahwa dengan gejala apa yang disebut dengan El Nino dan Al Nina, ya, kalau tidak salah, itu bicara tentang mempengaruhi perubahan iklim yang berdampak pada, ya, katakanlah sektor pertanian, sehingga menurunnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga harus ditopang dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Saya kira teman-teman, kita bisa memastikan bahwa saya kira diskursus percakapan-percakapan yang mengatakan ini memalukan, ini apa semua, saya kira itu jauh. Ini justru dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah berada pada satu situasi yang terjepit dalam konteks melihat data-data elektabilitas. Tapi saya tidak mau ada di dalam pusaran seperti itu. Saya punya tanggung jawab untuk menunjukkan satu perspektif yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua. Karena itu bukan partai politik.